Reno mulai bergerak dengan menggunakan jaket hitam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ia mulai memanjat pagar dengan cekatan dan masuk melalui pintu belakang yang sudah dipastikan tidak pernah digembok dengan rapat. Reno masuk dengan tangan kosong, tidak membawa senjata apapun, hanya sarung tangan, tas besar, dan sebuah obeng. Ketemu lagi bersama Let's Go Story. Seperti biasanya di Rabu malam ini aku akan kembali membacakan cerita, yaitu kisah gelap kriminal yang kali ini menceritakan tentang perampokan di sebuah rumah sederhana yang ada di dalam perumahan. Bukan sekedar perampokan biasa, karena di dalamnya ada gong yang mencengangkan. Langsung aja, daripada kalian makin penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Perumahan Melati itu selalu tampak tenang. Rumah-rumah sederhana berdiri cukup rapat di antara rumah satu dan lainnya. Cat rumah itu sudah mulai pudar karena termakan usia. Dan pagar besi yang tidak begitu tinggi menjadi saksi rutinitas penghuninya yang nyaris tak pernah berubah. Di antara deretan rumah itu ada satu rumah yang sejak lama menarik perhatian dari seseorang yang selalu lewat di depannya, yaitu rumah nomor 10. Rumah itu selalu terlihat sepi, bahkan hampir selalu sepi. Setiap pagi, tirai jendela rumah itu jarang terbuka. Dari dalam tidak ada suara televisi yang terdengar keras, tidak terdengar suara tawa anak-anak, bahkan tidak terlihat adanya kendaraan yang keluar masuk dari rumah itu. Lampu di teras hanya menyala saat malam, lalu padam tepat pukul 10 pagi. Rumah itu seolah hidup dalam keadaan yang kaku dan sunyi. Bagi sebagian orang, rumah itu hanyalah rumah tua yang terlihat tenang. Namun, bagi Reno, rumah itu adalah targetnya. Reno bukanlah perampok yang nekat. Ia bukan tipe yang masuk rumah sembarangan dengan senjata dan emosional yang tinggi. Ia harus mengamati, menghitung, dan menunggu waktu yang pas. Selama 2 minggu, Reno duduk di warung kecil yang ada di seberang jalan. Berpura-pura merokok dan minum kopi untuk menggambar keadaan. Dari warung itu, Reno bisa melihat segalanya. Rumah nomor 10 hanya dihuni oleh pria tua yang bernama Pak Dharma. Usianya sudah hampir 70 tahun. Istrinya sudah lama meninggal dan anak perempuannya tinggal di luar kota bersama suaminya. Pak Dharma hidup sendiri dengan tubuh yang mulai rapuh dan langkah yang semakin pelan. Reno tahu semuanya dan ia punya satu hal penting, yaitu Pak Dharma menerima uang pensiun dalam jumlah besar sekaligus hasil penjualan sebidang tanah warisan. Informasi yang ia peroleh itu bukan hasil tebakannya. Ada seseorang yang memberitahu semuanya. Seseorang yang sangat dekat dengan Pak Dharma. Malam itu hujan turun rintik-rintik. Lingkungan perumahan tampak lenggang. Lampu jalan meredup dan suara serangga malam mendominasi keheningan. Reno mulai bergerak dengan menggunakan jaket hitam dan topi yang menutupi sebagian wajahnya. Ia mulai memanjat pagar dengan cekatan dan masuk melalui pintu belakang yang sudah dipastikan tidak pernah digembok dengan rapat. Reno masuk dengan tangan kosong, tidak membawa senjata apapun, hanya sarung tangan, tas besar, dan sebuah obeng. Di dalam rumah, suasana lebih sunyi dari yang dibayangkan. Jam dinding berdetak pelan seperti sedang menghitung detik yang menuju ke sesuatu. Reno melangkahkan kaki secara hati-hati. Ia tidak ingin melukai siapapun. Ia hanya ingin menjalankan tujuannya, yaitu mengambil harta di sana, lalu ia pergi. Namun, sebuah rencana memang jarang berjalan dengan sempurna. Saat Reno membuka pintu kamar belakang, cahaya lampu mendadak menyala. Pak Dharma berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat dan tangannya gemetar sambil memegang tongkat kayu. Matanya membelalak bukan karena marah, tapi karena rasa ketakutannya. Mulutnya juga bergetar saat mengatakan, "Siapa kamu?" Reno terdiam sesaat. Ia melihat Pak Dharma bukan sebagai tujuan utamanya yang harus dihajar. Ia melihat Pak Dharma sebagai lelaki parubaya yang tinggal sendirian dan tak siap menghadapi ancaman seperti ini di rumahnya. Reno tidak menghiraukan ucapan Pak Dharma. Ia tetap pada tujuannya.
mengambil barang berharga di rumah itu dan segera pergi. Namun, kepanikan Pak Dharma membuat naluri bertahannya mengambil alih. Ia mengayunkan tongkat ke arah Reno. Pukulan itu tidak begitu keras, namun mengejutkan untuk Reno. Perampok itu refleks menangkis untuk pukulan yang berikutnya dan tepat pada saat itu, baku hantam di antara mereka pun terjadi. Lebih tepatnya, pergulatan canggung antara pria muda yang menahan diri dan pria tua yang sedang ketakutan. Pergulatan itu mengorbankan sebuah vas bunga yang terjatuh dan pecah. Pak Dharma terpleset dan jatuh terduduk diikuti nafas yang memburu. Reno berhenti dan terdiam. Ia bisa saja melumpuhkan Pak Dharma, tapi bukan itu tujuannya. "Maaf Pak, saya nggak mau ini," ucap Reno dengan lirih. Ia berbalik menuju ruang tamu, tempat di mana koper hitam kecil yang sudah diincar sejak awal. Di dalam koper itu terdapat uang tunai, perhiasan emas, beberapa barang elektronik yang cukup untuk menghilang tanpa harus kembali. Semuanya sudah berada di tangan Reno, dan ia pergi meninggalkan rumah itu tanpa menoleh sedikit pun. Pak Dharma masih terduduk di lantai cukup lama dengan tubuhnya yang gemetar. Rumahnya berantakan seperti kapal pecah dan rasa aman yang selama ini ia miliki runtuh dalam satu malam. Sejak kejadian itu, hidup Pak Dharma tidak pernah lagi sama. Ia mulai sulit untuk tidur. Setiap suara kecil membuatnya bangun dan tersigap. Ia sering duduk menatap pintu dengan perasaan waspada, seolah perampok itu akan kembali kapan saja. Tidak hanya itu, kejadian perampokan membuat nafsu makannya menurun dan tubuhnya menjadi semakin kurus. Saat diperiksa, dokter menyebutnya depresi ringan akibat trauma. Anak perempuannya yang mendengar kabar buruk dari orang tuanya langsung pulang dengan tergesa-gesa. Bersama suaminya, mereka melaporkan kejadian itu ke polisi. Pergerakannya cukup cepat dan polisi langsung melakukan olah TKP. Sidik jari yang ada di rumah itu diperiksa dan saksi pun juga ikut diperiksa. Namun, hari berganti minggu dan berganti bulan, kasus itu tidak menemukan titik terang. Tidak ada petunjuk yang kuat dan tidak ditemukan tersangka. Pak Dharma mengetahui jika perampok itu bukan hanya kebetulan. Di balik semuanya itu, ada rencana yang jauh lebih kejam. Di sisi lain, menantunya Pak Dharma, Faisal, adalah orang yang pertama kali memberitahu Reno tentang semua harta Pak Dharma. Faisal terlilit hutang karena bisnisnya yang gagal. Ia tahu kalau mertuanya menyimpan uang tunai di rumah dan menolak memindahkannya ke bank karena beliau tidak percaya dengan teknologi zaman sekarang. Faisal yang sudah tidak punya pikiran waras berniat mengambil semua uang itu, tapi ia tidak berani merampoknya sendiri. Ia terlalu dikenal di lingkungan itu dan Pak Dharma begitu percaya kepada Faisal. Maka dari itu ia mencari orang luar untuk mengambil uang itu. Ia bertemu dengan Reno, seseorang yang cukup putus asa untuk menerima tawaran kotor. Faisal berpesan kepada Reno untuk mengambil secukupnya dan jangan sakiti Pak Dharma. Itu kenapa pada saat bertemu Pak Dharma, Reno tidak mau melukai pria itu. Pada saat itu, Reno setuju karena baginya itu hanya sebuah pekerjaan yang mudah. Namun, setelah kejadian itu, Reno menghilang membawa serta rahasia yang tidak pernah terungkap. Polisi pun menutup kasus itu karena memang tidak pernah menemukan sesuatu yang janggal dan pelaku terlalu cepat untuk menghilang. Di sana, Faisal juga mampu membuat polisi bungkam. Sampai hampir 6 bulan berjalan, mimpi buruk yang Pak Dharma alami tidak pernah membuatnya tahu kalau pengkhianatan itu datang dari orang yang ia percaya sebagai keluarga. Setiap hari, bayangan kejadian di satu malam itu tidak pernah pudar di bayangan Pak Dharma. Sedangkan menantunya itu hidup bahagia dengan uang mertuanya yang sekarang harus menelan pil pahit. Kini Pak Dharma harus hidup dengan trauma yang menetap di dirinya. Rumahnya tetap berdiri di perumahan Melati Indah, tapi tak lagi terasa seperti rumah. Tirai jendela rumahnya selalu tertutup. Pintu dan pagarnya digembok secara berlapis. Pak Dharma semakin jarang untuk keluar, dan senyumannya menghilang bersama rasa aman yang telah direnggut secara paksa.
Rumah itu semakin terlihat sepi. Namun, kini kesepiannya menyimpan luka yang tak kasat mata. Ia juga menyimpan luka akibat kejahatan yang tak hanya mencuri hartanya, tetapi juga menghancurkan kepercayaan dan ketenangan hidupnya. Wah, parah sih ini, parah banget. Bisa-bisanya membiarkan orang tua hampir gila karena ulah menantunya sendiri. Semoga kalian gak ada yang kayak gini ya. Menurut kalian gimana sama kisah gelap kriminal kali ini? Coba komen di bawah. Oke, sekian dulu kisah gelap kriminal di Rabu malam ini. Bantu buat like, komen, dan subscribe. Juga jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita dan kisah baru. Sampai ketemu di cerita dan kisah berikutnya. Bye-bye!